Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Irfan, SEMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana rahmat dan nikmatnya yang bisa kita rasakan saat ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, nama saya Agnes Melia Zara selaku moderator beserta pemateri pertama dan teman saya Nabil sebagai pemateri kedua. Kami dari kelompok 11 yang akan memberikan presentasi terbaik kami. Rangkaian video yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qawaid usuliyah, materi dari kami berdua. Sebagian halnya, kajian dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan, pembahasan mengenai qawaid usuliyah juga diawali dengan penjelasan mengenai definisinya secara etimologis. Istilah qawaid usuliyah terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama qawaid dan yang kedua usuliyah. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari qidah yang dalam bahasa Indonesia berarti kaidah atau aturan. Menurut Ahmad Wassof Munawwir, kaidah bermakna al-asas atau dasar atau pondasi, al-madbah atau prinsip, al-asnas metode atau cara. Sementara Mustafa Ahmad Al-Zakka mendefinisikan kaidah sebagai asas baik yang bersifat konkret atau indrawi maupun yang bersifat abstrak atau manawi. Adapun usuliyah berasal dari kata al-hal, artinya pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. Maka dapat diartikan bahwa kaidah usuliyah adalah pedoman untuk menggali dalil secara titik tolak dan pengambilan dalil atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Kaidah usuliyah juga bisa dikatakan kaidah istibayan atau bisa juga disebut kaidah lughawiyah. Sebagian nampak dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Adapun pengertian kaidah secara kaidah secara etimologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya. Sebagai contoh, ulama nahwu berbeda pendapat. Qawaid usuliyah adalah seperangkat kaidah-kaidah fundamental yang digunakan dalam usul fiqh
prinsip-prinsip hukum Islam untuk menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran, dan Sunnah, dan menurunkan hukum-hukum syariah. Kaidah-kaidah ini memberikan kerangka kerja metodologis yang membantu para ahli hukum atau mujtahid dan memahami teks-teks agama secara akurat dan konsisten. Asal-usul dan evolusi qawaid usuliyah. Ilmu qawaid usuliyah berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu usul fiqh itu sendiri. Pada awalnya, para sahabat Nabi Muhammad SAW langsung rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan masalah hukum. Namun, seiring dengan penyebaran Islam dan munculnya masalah-masalah baru, para ulama mulai merumuskan kaidah-kaidah umum untuk membantu dan memproses ijtihad penafsiran hukum. Imam Syafi'i dianggap sebagai peletak dasar ilmu usul fiqh dan karya Ar-Rahlah menjadi rujukan utama dalam bidang ini. Hubungan erat dan ilmu bahasa Arab. Qawaid usuliyah sangat terkait erat dengan ilmu bahasa Arab. Pemahaman yang mendalam tentang gramatika, morfologi, dan retorika bahasa Arab sangat penting untuk menginterpretasikan teks Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Kaidah-kaidah usuliyah seringkali didasarkan pada analisis intrinsik yang cermat terhadap teks-teks tersebut. Klasifikasi qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori, di antaranya yang pertama, qawaid lughawiyah. Kaidah berbahasa. Kaidah-kaidah yang terkait dengan interpretasi bahasa seperti kaidah tentang am atau umum, khas atau khusus, mutlak atau mutlak, dan muqayyad atau terikat. Yang kedua, qawaid usuliyah al-istiyah atau kaidah istinbat. Kaidah-kaidah yang berkait dengan cara pengambilan hukum dari dalil seperti kaidah tentang qiyas atau analog, istinsan, presensi hukum, dan masalah musalah, kepentingan yang tidak disebut dalam teks. Yang ketiga, qawaid tarjihiyah. Qawaid tahliliyah atau kaidah tarjih. Kaidah-kaidah yang digunakan untuk memilih antara dua dalil yang bertentangan. Peran penting qawaid usuliyah dalam ijtihad. Qawaid usuliyah menamaikan peran penting dalam proses ijtihad. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ini, seperti mujtahid dapat memahami makna teks-teks agama secara akurat, menentukan hukum yang dapat untuk masalah-masalah yang tidak dapat secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil dapat bertentangan, memastikan bahwa hukum dan dihasilkan dengan prinsip-prinsip umum syariah. Adapun kontroversi dalam perdebatan dalam qawaid usuliyah
Meskipun qawaid usuliyah merupakan alat yang penting dalam ijtihad, terdapat beberapa kontroversi dan perdebatan di kalangan ulama mengenai interpretasi dan penerapan kaidah-kaidah tertentu. Beberapa ulama lebih meyakinkan pada literasi teks, sementara yang lebih baik menerapkan adalah tujuan dan semangat syariah. Perbedaan pemandangan ini menghasilkan beberapa mazhab dan mazhab hukum dalam Islam. Qawaid usuliyah di era modern. Di era modern, qawaid usuliyah terus relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang menghadapi oleh umat Islam. Para ulama kontemporer menggunakan qawaid usuliyah untuk menafsirkan hukum-hukum Islam dalam konteks seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi, dan sosial. Kritik terhadap qawaid usuliyah. Beberapa kritikus terdapat bahwa qawaid usuliyah terlalu terpaku pada formalitas dan kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya. Mereka juga berpendapat bahwa qawaid usuliyah dapat digunakan untuk membenarkan interpretasi hukum yang konservatif dan tidak selalu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, itulah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabil. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi makalah kami tentang qawaid usuliyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana qawaid usuliyah membantu para mujtahid di dalam mengistinbatkan suatu hukum, dan juga materi tentang apa saja kaidah usuliyah dan juga apa saja fungsinya. Nah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu bagaimana qawaid usuliyah membantu para mujtahid di dalam mengistinbatkan suatu hukum. Dalam kajian usul fikih, para ulama atau para mujtahid sangat memperhatikan dua aspek dalam pengistinbatan suatu hukum atau suatu permasalahan yang belum terdapat dalil atau nas dalam hukum tersebut. Nah, dua aspek tersebut adalah yaitu pendekatan dalam proses pengistinbatan suatu hukum dan juga metode yang digunakan oleh para mujtahid di dalam mengistinbatkan suatu hukum. Nah, masuk kepada aspek yang pertama, yaitu pendekatan dalam proses pengistinbatan suatu hukum. Nah, dalam proses pengistinbatan suatu hukum terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan secara lughawiyah dan juga pendekatan secara maknawiyah. Pendekatan secara lughawiyah atau pendekatan secara kebahasaan yaitu membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan atau yang terdapat di dalam dalil atau nas yang akan digunakan dalam penetapan suatu hukum atau suatu permasalahan, di mana para
ulama atau para mujtahid akan mempelajari atau meneliti bahasa yang digunakan serta kaidah kebahasaan yang digunakan atau terdapat di dalam dalil atau nas yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum atau suatu permasalahan. Nah, selain pendekatan kebahasaan, ada juga pendekatan secara maknawiyah atau pendekatan secara pemaknaan. Di situ tentu membahas apa saja makna yang terdapat di dalam dalil atau nas yang akan digunakan oleh para mujtahid di dalam penetapan suatu hukum atau suatu permasalahan, di mana para mujtahid atau para ulama akan menganalisis, mengklarifikasi serta memahami makna apa saja yang terdapat di dalam dalil atau nas yang akan digunakan, serta apakah dalil tersebut secara makna sesuai dengan permasalahan yang akan ditetapkan atau dibahas di dalam pengistinbatan suatu hukum. Nah, jadi dua aspek tersebut memiliki fungsi penting di dalam pengistinbatan suatu hukum, di mana para ulama sangat memperhatikan dua aspek tersebut. Nah, selain daripada pendekatan dalam proses pengistinbatan, juga para ulama sangat memperhatikan metode yang digunakan oleh para mujtahid di dalam mengistinbatkan suatu hukum atau suatu permasalahan. Dalam pengistinbatan suatu hukum, ada metode-metode tertentu yang digunakan oleh para mujtahid di dalam mengistinbatkan suatu hukum. Nah, di antara metode-metode tersebut ada yang namanya metode qiyas, ada metode maslahah mursalah, ada metode istihsan, ada metode urf, ada metode istishab, dan lain sebagainya. Nah, apa sih qiyas, apa sih istihsan, apa sih istishab, apa sih masalah? Seperti yang telah kita pelajari, metode qiyas atau analogi merupakan pengambilan suatu hukum yang belum ada dalil dengan menggunakan dalil atau suatu permasalahan, suatu hukum atau suatu permasalahan yang sudah ada, yang memiliki suatu ilat atau keterikatan secara pemahaman. Sebagai contoh, narkoba, di mana tentu belum ada dalil secara khusus membahas di dalam keharaman penggunaan narkoba. Namun para ulama menggunakan metode qiyas dalam penetapan hukum narkoba disebut sebagai haram, di mana di dalam dalil disebutkan bahwasanya khamr itu haram karena memabukkan. Jadi para ulama mengkiaskan bahwasanya suatu yang memabukkan itu haram. Jadi narkoba karena dia memabukkan jadi disebut sebagai haram. Nah, lanjut kepada metode yang kedua, yaitu metode maslahah mursalah. Metode maslahah mursalah adalah pengambilan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan umum.
Sebagai contoh, peraturan lalu lintas sebagai tindak keamanan di dalam berkendara. Nah, di mana dengan dibuatnya peraturan tersebut akan bermanfaat kepada masyarakat sekitar dan terjadinya keamanan di dalam berkendara. Nah, lanjut kepada metode yang ketiga, yaitu metode istihsan atau pengambilan suatu hukum yang lebih ringan secara kemaslahatan umum atau pribadi. Nah, jadi istihsan adalah pengambilan hukum yang lebih ringan. Sebagai contoh, di zaman sekarang banyak orang yang memesan atau berbelanja secara online. Nah, di situ secara hukum belum ada hukum secara pasti, namun karena dengan memesan memudahkan kita untuk berbelanja, tidak terlalu jauh untuk pergi berbelanja. Nah, lanjut kepada metode yang keempat, yaitu metode urf atau adat kebiasaan. Urf atau adat kebiasaan adalah pengambilan suatu hukum berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun di suatu tempat atau kondisi tertentu, selama adat istiadat tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama atau syariat. Sebagai contoh, di daerah kita ada acara nganggong atau bawa makanan ke masjid lalu membaca tasbih dan lain sebagainya. Nah, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama, maka diperbolehkan, dengan catatan seperti tadi tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh syariat di dalamnya. Terus metode yang terakhir atau metode yang kelima adalah istishab atau hukum asal. Nah, istishab adalah pengambilan suatu hukum yang kembali kepada hukum asal selama tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Sebagai contoh, makanan, misalkan roti hakikatnya adalah halal, namun roti tersebut bisa menjadi haram apabila roti tersebut merupakan bukan hak kita, maka hukum roti tersebut dari halal berubah kepada haram. Jadi dalam mengistinbatkan suatu hukum ada metode-metode tertentu atau cara-cara tertentu atau pembahasan-pembahasan tertentu dalam pengistinbatan suatu. Melanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu materi tentang apa saja kaidah yang digunakan oleh para mujtahid di dalam mengistinbatkan atau menetapkan suatu hukum atau suatu permasalahan, dan juga apa saja fungsi kaidah tersebut. Di dalam ilmu usul fikih ada kaidah yang digunakan oleh para mujtahid atau para ulama di dalam mengistinbatkan atau menetapkan suatu hukum atau suatu permasalahan. Kaidah tersebut memiliki peran yang sangat penting
di dalam menjadi dasar atau landasan di dalam penetapan atau pengistinbatan suatu hukum. Nah, di antara kaidah-kaidah tersebut, yang pertama ada kaidah al-am, yang kedua ada kaidah al-khas, yang ketiga ada kaidah al-amr, yang keempat ada kaidah an-nahi. Nah, keempat kaidah tersebut digunakan oleh para ulama atau para mujtahid di dalam menetapkan atau mengistinbatkan suatu permasalahan yang belum ada dalil atau mengistinbatkan suatu hukum. Nah, masuk kepada kaidah yang pertama, yaitu kaidah al-am. Apa sih kaidah al-am itu? Kaidah al-am bermakna menyeluruh atau meliputi segala sesuatu. Sedangkan secara istilah, al-am bermakna lafaz yang mencakup seluruh anggota dari jenis yang dimaksud tanpa batasan tertentu. Jadi, al-am adalah kaidah yang bersifat umum atau bersifat global yang menunjukkan makna seluruh atau semua tanpa ada pengecualian atau pengkhususan di dalam makna tersebut. Sebagai contoh, Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji-janji itu." Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 tersebut terdapat kalimat uqud atau perjanjian. Nah, perjanjian di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 tersebut bersifat am. Jadi, setiap perjanjian itu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 diperintahkan bagi kita yang melakukan perjanjian untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah kita lakukan, tanpa mengkhususkan perjanjian itu, entah itu perjanjian dengan teman, atau perjanjian dengan guru, atau perjanjian Rasulullah dengan orang kafir, dan lain sebagainya. Jadi, perjanjian yang dimaksud di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 tersebut itu bersifat am atau menyeluruh untuk setiap orang yang melakukan perjanjian untuk memenuhi janji yang telah ia lakukan. Am itu sendiri memiliki fungsi sebagai penunjuk hukum yang berlaku untuk semua individu tanpa pengecualian, dan juga digunakan dalam istinbat hukum untuk mengetahui cakupan-cakupan nas. Jadi, am berfungsi sebagai penunjuk bahwasannya hukum di dalam dalil atau nas tersebut itu bersifat menyeluruh atau tanpa pengecualian atau tanpa pengkhususan. Terus lanjut kepada kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-khas. Apa sih al-khas? Al-khas adalah kaidah tentang khusus, atau secara bahasa berarti tertentu atau terbatas. Sedangkan secara istilah adalah lafaz yang menunjukkan pada bagian tertentu dari kelompok yang umum. Nah, jika kaidah al-am adalah yang bersifat menyeluruh atau tanpa pengecualian, maka kaidah al-khas adalah kebalikan dari kaidah al-am, yang berarti khusus atau pengecualian dari yang umum. Nah,
Kaidah al-khas sendiri merupakan kaidah yang digunakan sebagai perincian daripada kaidah al-am. Sebagai contoh, Quran surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi, kafaratnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 tersebut ada kata 10 orang miskin. Dalam lafal khusus, makna 10 orang miskin tersebut dikhususkan. Karena apa? Karena disebutkan di dalam tersebut jumlahnya, atau bisa dikatakan kafarat itu membatasi di dalam jumlah orang yang harus diberikan makan. Jadi host adalah penunjuk untuk suatu lafal yang bersifat umum atau am. Host sendiri memiliki makna menentukan batas hukum yang telah dijelaskan secara spesifik dan juga mencegah kesalahan dalam menafsirkan hukum yang bersifat umum. Jadi, host adalah batasan atau pengkhususan di dalam suatu hukum. Jadi, tidak semua hukum itu adalah am atau menyeluruh untuk setiap orang. Ada juga hukum yang bersifat khusus pada satu individu atau satu kelompok. Nah, selain sebagai penentu batasan suatu hukum, am juga bisa berfungsi sebagai pencegah kesalahan seseorang menafsirkan hukum yang masih bersifat am. Jadi intinya host adalah hukum yang bersifat khusus atau pengecualian di dalam hukum yang bersifat am atau umum. Nah, selain daripada dua kaidah di atas, ada juga dua kaidah. Kaidah yang ketiga adalah kaidah al-amr. Al-amr secara bahasa berarti memerintah atau menyuruh. Sedangkan secara istilah, ucapan yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan perbuatan dari pihak tertentu yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi kepada seseorang tertentu yang memiliki tingkatan yang lebih rendah. Sebagai contoh, seorang ketua memerintah seorang anggotanya di dalam suatu organisasi. Nah, di dalam Al-Quran, contoh dari lafal dari kaidah al-amr di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Nah, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36 tersebut terdapat makna perintah. Allah memerintahkan kepada kita, laki-laki dan perempuan yang beriman, untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau menaati perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh, mengerjakan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, kaidah al-am itu sendiri memiliki fungsi sebagai penetapan bahwa perintah dalam teks hukum biasanya bermakna wajib dan juga bisa bermakna sunnah, mubah, atau anjuran. Jadi,
Kaidah al-amr berfungsi menetapkan suatu hukum itu dikatakan wajib atau dikatakan sunnah atau mubah atau hanya dianjurkan. Jadi, tidak setiap perintah itu wajib. Sebagai contoh, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat istikharah apabila kita terdapat dua pilihan yang kita ragu mau memilih antara satu di antaranya. Maka Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat istikharah. Namun perintah di sini tidak diwajibkan untuk kita melakukannya. Nah, jadi al-amr adalah suatu perintah dari orang yang memiliki tingkatan lebih tinggi kepada orang yang tingkatannya lebih rendah, dan juga bisa bermakna suatu perintah yang bersifat wajib dan juga suatu perintah yang tidak bersifat wajib. Nah, apabila ada kaidah yang mengatakan ada kaidah al-amr atau perintah, maka ada juga kaidah yang keempat, yaitu kaidah nahi atau kaidah larangan. Secara bahasa, nahi bermakna melarang atau mencegah, sedangkan secara istilah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang disampaikan oleh pihak yang memiliki otoritas kepada pihak yang lebih rendah. Kurang lebih maknanya itu hampir sama dengan al-amr. Namun di sini perintahnya itu bersifat larangan. Jadi apabila al-amr perintahnya itu adalah untuk menyuruh, sedangkan an-nahi itu perintahnya adalah untuk meninggalkan perbuatan tersebut atau lebih dikenal sebagai larangan. Nah, di dalam Al-Quran sebagai contoh kaidah an-nahi, Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya. Nah, di dalam kutipan Quran surah Al-Maidah ayat 3 tersebut terdapat larangan, yaitu larangan kita untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan juga lain sebagainya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 tersebut bahwasanya Allah melarang kita untuk memakan bangkai, darah, dan daging babi tersebut. Maka wajib bagi kita atau diharamkan bagi kita untuk makan tersebut. Intinya an-nahi hampir sama dengan amr, yaitu berupa perintah namun bentuknya sebagai suatu larangan. An-nahi sendiri memiliki fungsi sebagai penegas suatu perbuatan yang dilarang di dalam syariat. Kesimpulan singkat tentang qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam usul fiqh untuk menggali atau merumuskan hukum syariah dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Berfungsi sebagai alat metodologis bagi para ahli hukum Islam mujtahid untuk memahami teks-teks syariat secara sistematik dan menghasilkan istinbat hukum, penetapan hukum yang tepat. Tujuan dari itu untuk menjamin objektivitas dan validitas dalam penafsiran hukum Islam secara menghindari interpretasi yang subjektif dan seragapangan, meliputi berbagai aspek termasuk kaidah bahasa Arab, logika, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan interpretasi teks syariah.
memiliki peran sentral dalam pengembangan hukum Islam dan memberikan kerangkatan kerja yang konsisten untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks yang berbeda. Sekian presentasi dari saya dan Nabil. Baiklah, itu sedikit pemaparan materi dari saya dan Nabil. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.